Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Ramadan, NIM 077, ingin menjelaskan sedikit tentang statistika. Yang pertama, tentang pemahaman statistika. Statistika adalah alat bantu yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam suatu riset. Statistika berasal dari kata state yang bermakna negara. Tujuan dari pembelajaran bagi mahasiswa adalah menguasai istilah-istilah yang ada dalam statistika, memahami logika dalam statistika, memahami matematika statistika, dan menginterpretasikan hasil-hasil analisis statistika dengan tepat. Prosedur kegiatan statistika. Yang pertama, mengumpulkan data. Data yang digunakan dalam prosedur statistik dapat dikumpulkan dari data yang bersumber dari data langsung, data primer, dan data sekunder. Yang kedua, mengolah data. Menganalisis dan melakukan prosedur statistika dengan menyesuaikan tujuan kegiatan penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, menyajikan data hasil dari melakukan analisis statistik, maka diperoleh output analisis yang berupa angka-angka bermakna. Yang terakhir, menginterpretasikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan makna dan penjelasan atas angka-angka output yang diperoleh dari hasil analisis. Yang kedua, variabel-variabel dalam statistik. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen disebut sebagai variabel bebas yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel terikat. Yang ketiga, variabel moderasi, variabel yang mempengaruhi atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening, variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau tidak dapat diukur. Yang kelima, variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Yang ketiga, data dalam statistik. Yang pertama, data dalam statistik ada 4 cara. Yang pertama, cara memperoleh. Ada data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti langsung dari objek penelitian. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari pihak lain. Yang kedua, data dalam bentuk. Ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dan kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka. Kualitatif dalam bentuk tidak angka. Yang ketiga, skala pengukuran. Ada 4, data skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang terakhir, data diambil menurut waktu memperoleh. Ada 3, yaitu data cross section, time series, dan panel. Cross section adalah data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu atau pada waktu yang sama. Time series adalah data yang diperoleh pada kurun waktu tertentu atau periode waktu yang mencerminkan pola historis. Yang keempat, operasional statistik. Ada 2, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Deskriptif bertujuan untuk membuat data bermakna tetapi tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasikan. Statistik inferensial bertujuan
didasarkan pada teori-teori probabilitas. Tujuan utama dari statistik inferensial ini adalah untuk mengestimasikan atau memprediksikan sekumpulan sampel sebuah kajian serta bertujuan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Ada dua hal dalam statistik inferensial, yaitu asosiatif dan komparatif. Hipotesis asosiatif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dan hipotesis komparatif merupakan membandingkan antara dua variabel atau lebih. Analisis yang termasuk dalam komparatif ini adalah uji T, ANOVA, dan MANOVA. Sementara berdasarkan parameternya dapat dibagi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.